Sejarah, balik lagi ke podcast Cina. Aku Citra dan aku Nazwa. Oke, sesi podcast hari ini kita mau time travel nih ke masa lalu, ke abad 16. Ada yang bisa tebak gak kita mau time travel kemana? Kemana ya? Ya, jadi kita mau time travel ke sebuah hutan lebat yang bernama Alas Mentaok nih, yang berubah menjadi kekaisaran raksasa di tanah Jawa. Mataram Islam juga sering tertukar dengan Mataram kuno yang berbangun di Borobudur dengan Mataram Islam yang pusatnya di Jogja, Solo. Padahal Mataram Islam punya cerita yang gak kalah epik dari ambisi Sultan Agung menyatukan Jawa. Adu taktik lawan VOC sampai gimana mereka menciptakan harmoni antara tradisi leluhur dan nafas Islami yang pengaruhnya masih terasa kuat sampai sekarang di sekitar kita. Kita nggak cuma bahas tanggal dan tahun, tapi kita bakal kupas gimana cara mereka mengelola ekonomi, mengatur masyarakat, sampai warisan budaya yang luar biasa. Sudah siap menyelami kemegahan Nusantara? Yuk kita mulai sesi tanya jawab tentang Mataram Islam. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama aku Rayfiana Zama Putri. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Rizky Hamdi Permana. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Muhammad Dimitri Saleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, banyak orang tahu Mataram Islam itu di Jawa Tengah atau di Yogyakarta nih. Tapi secara spesifik, mengapa Sutawijaya memilih wilayah Alas Mentaok sebagai pusat pemerintahan? Dan bagaimana letak geografis ini mempengaruhi ambisi ekspansinya? Boleh dijawab? Bisa saya langsung jawab. Hasil penelitian kita bertiga, jawaban yang paling tepat yaitu Alas Mentaok dipilih karena tanahnya yang sangat subur dan dikelilingi pegunungan serta sungai besar seperti Sungai Opak dan Progo yang memberikan perlindungan alami sekaligus sumber pengairan. Letaknya yang di pedalaman agraris membuat Mataram memiliki basis massa petani yang kuat untuk mendukung militer. Hal ini sangat memicu ambisi besar Sultan Agung karena posisi sentralnya yang memudahkannya untuk mobilisasi pasukan ke arah timur maupun barat. Oke, udah cukup jawabannya? Ya, jadi lumayan bagus juga ya itu jawabannya, menarik banget. Menarik banget buat kita ya. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua nih. Mataram dikenal sebagai raksasa agraris. Bagaimana struktur ekonomi bekerja dan apakah benar Mataram hanya bergantung pada padi atau ada komoditas lain yang mereka kendalikan di pasar internasional? Boleh dijawab? Oke, langsung saya jawab saja ya. Jadi, ekonomi Mataram berbasis pada feodal agraris, di mana sulfur beras menjadi komoditas utama yang diekspor ke Malaka dan Maluku melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara atau pantai utara Jawa. Selain beras, mereka mengandalkan kayu jati dan hasil bumi lainnya. Meskipun berbasis pedalaman, Mataram sangat bergantung pada penguasaan kota-kota pelabuhan seperti Jepara dan Surabaya untuk mengontrol arus perdagangan internasional. Oke, pertanyaan kedua udah terjawab ya sama Rayfiana tadi. Menarik banget kan? Ya, buat betul. kita. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3 ya. Dalam struktur sosial Mataram Islam, kita mengenal konsep Kawula Gusti dan stratifikasi antara kaum bangsawan serta rakyat jelata. Bagaimana hubungan ini menjadi stabilitas kerajaan yang begitu luas? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi, stabilitas dijaga melalui konsep Manunggali Kaula Gusti, di mana raja dipandang sebagai titisan Tuhan atau pemimpin spiritual sekaligus politik. Struktur sosial dibagi menjadi golongan bangsawan atau sentana, birokrat
paket jelata atau wanjilik. Hubungan ini bersifat patron-klien. Raja memberikan perlindungan dan tanah, sementara rakyat memberikan kesetiaan, tenaga kerja, dan UPT. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan keempat. Pertanyaannya, salah satu warisan Sultan Agung yang paling fenomenal adalah kalender Jawa. Bisa dijelaskan bagaimana hasil budaya ini mencerminkan perpaduan antara Islam, Hindu, dan tradisi lokal? Boleh dijawab. Jadi kalender Jawa adalah simbol kecerdasan akulturasi Sultan Agung. Ia memandukan sistem penanggalan Saka atau Hindu yang berbasis matahari dengan sistem hijrah atau Islam yang berbasis bulan. Tujuannya agar perayaan adat dan ibadah agama bisa berjalan selaras. Selain kalender, hasil budaya lainnya seperti sastra gending dan perayaan sekaten juga menunjukkan bagaimana Islam di Mataram disebarkan melalui pendekatan budaya yang sangat halus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Jika kita melihat Mataram Islam sekarang melalui peninggalan seperti kota gede atau tradisi keraton, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil tentang cara mereka mengelola keberagaman dan kedaulatan bangsa? Boleh langsung dijawab ya. Menurut saya pribadi, perjalanan utamanya adalah kemandirian pangan dan ketahanan budaya. Mataram mampu menjadi ketakutan terbesar terkait company VOC karena mereka berdaulat secara ekonomi lewat pertanian. Selain itu juga mereka menunjukkan bahwa identitas agama Islam mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan akar budaya seperti Jawa atau Hindu, menciptakan identitas nasional yang masih bisa kita rasakan di Yogyakarta dan Surakarta hingga hari ini. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, dari 5 jawaban tadi kita bisa tanggapi bahwa Mataram tidak hanya unggul dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga dalam budaya melalui akulturasi antara Islam, Hindu, dan tradisi Jawa. Tercipta warisan budaya yang seperti kalender Jawa yang menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Oke, dari Mataram Islam kita dapat mengambil pelajaran penting tentang kemandirian, persatuan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan yang tetap relevan hingga saat ini. Oke, dari 5 pertanyaan dan jawaban tadi unik-unik banget ya ternyata tentang Mataram Islam tuh. Karena dari tadi kita udah ngelanjutin sesi tanya jawab sebanyak 5 soal. Pada haus gak kalian? Haus. Ya di sini boleh kalian kalau mau minum dulu. Kan dari tadi kita ngomong terus ya haus. Silahkan makan. Kita minum dulu ya guys, karena haus banget ya. Kita udah tanya jawab, udah menjawab, jadi tenggorokan kita tuh sakit. Iya, Kering gitu gak sih? Ini guys. Seger ya? Ada apa sih selanjutnya? Gak ada manis-manisnya gak? Dari yuk. Jawab dong. Oke, kita cukupkan aja podcast bersama Cina hari ini dan Ketiga narasumber kita. Terima kasih ya sudah menyempatkan ya di podcast kali ini tentang Mataram Islam. Oke, kita berlima pamit undur diri. Bye-bye.